Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4266 sampai bab 4268. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mendengar perkataan Paul Longsing, banyak ahli pil terdiam. Ada harapan di hati mereka bahwa Chen Wenliang dan yang lainnya lah yang akan datang menyerang sekte Dharma Zantian. Jatuh ke tangan Chen Wenliang dan yang lainnya tidak akan seburuk itu kalau mereka jadi tawanan. Lagi pula, pelakunya adalah Su Tianshuo, dan sekarang Su Tianshuo sudah dipukuli dan meringkuk di sudut dengan merana. Ada apoteker yang marah, menghampirinya memukul dan menendang, tetapi memukulinya tidak sampai mati. Bagaimanapun juga, orang ini masih berguna. Jika saatnya tiba untuk menyerahkannya kepada Chen Wenliang dan yang lainnya, dia masih bisa menebus dosanya. Gemuruh. Tiba-tiba tanah berguncang dan seluruh pulau berguncang. Formasi pertahanan di sekeliling pulau itu langsung runtuh. Cahaya spiritual warna-warni itu pun lenyap, dan jam dewa di tengah pulau itu pun hancur berkeping-keping pada saat itu. Hancurkan, ketika Chen Wenliang melihat formasi pertahanan runtuh, dia segera memimpin banyak ahli pil ke arah orang-orang dari sekte Dharma Penghancur Langit untuk membunuh mereka. Masing-masing dan semua ahli pil ini mempertaruhkan nyawa mereka dan mengerahkan seluruh potensi mereka, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat menduduki pulau itu sebelum Enyu Qifeng dan yang lainnya tiba, maka mereka semua akan berada dalam bahaya kehilangan nyawa. Di bawah tekanan kematian, semua ahli pil ini mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa. Melihat ini, banyak pengikut sekte Dharma Zantian juga terpaksa bangkit untuk menghadapi pertempuran, kecuali yang tertinggi di sini hanya seorang diaken, dan kekuatan tempurnya sama sekali bukan tandingan para ahli pil ini. Ditambah dengan Chen Ping dan orang-orang dari sekte 2i, orang-orang dari sekte Dharma Zantian ini hanya dibantai secara sepihak. Jangan ada yang berbelas kasihan, jangan tinggalkan satupun yang selamat, Chen Ping memerintahkan dengan keras. Chen Ping tahu bahwa jika dia meninggalkan para penyintas di belakang, saat Enyu Qifeng dan yang lainnya datang, orang-orang ini pasti bangkit, dan saat mereka membentuk serangan penjepit pada mereka, itu akan merepotkan. Chen Ping bukanlah seorang ibu yang suci. Jika keselamatannya sendiri terancam, maka dia harus mati. Bunuh mereka semua. Chen Wenliang mendesis keras saat mendengarkan perintah Chen Ping. Orang-orang dari sekte Dharma Puncak Surgawi terbunuh dengan teriakan hantu, sementara Feng Xing, melihat ini, sudah ketakutan setengah mati dan berlari menuju ruang bawah tanah dengan panik. Ia masih beridentitas sebagai seorang ahli pil, jadi selama ia bergaul dengan para ahli pil, maka nyawanya tidak akan terancam. Dia tahu bahwa Chen Wenliang dan orang-orang ini tidak akan pernah bisa membunuh semua apoteker, lagi pula, banyak di antara mereka yang bekerja sama. Yang dibutuhkan hanyalah menangkap dalangnya, Su Tianshuo dan Bao Longsing. Namun, ketika Feng Xing panik dan berlari ke ruang bawah tanah, seluruh tubuhnya tercengang saat dia melihat Su Tianshuo dipukuli sampai mati dan meringkuk di sudut ruang bawah tanah. Ketika Paul Longsing dan yang lainnya melihat Feng Xing berlari ke dalam ruang bawah tanah dengan panik, mereka semua menjadi bersemangat. Hahaha, orang ini panik sekali. Pasti ada orang dari luar yang berusaha masuk. Bunuh orang-orang biadab dari sekte Dharma Pemenggalan Surga itu. Tidak satupun dari mereka boleh tertinggal. Orang tua Feng Xing, kau menipu kami. Sekarang kau akan mendapatkan balasanmu juga. Banyak ahli pil bersorak kegirangan dan bersorak. Feng Xing tidak menyangka bahwa para ahli pil ini begitu bersemangat, bahkan sampai menganiaya Su Tianshuo, ketua perkumpulan ahli pil. Mendengarkan keributan di luar, Feng Xing tidak punya pilihan selain mencari sel dan mengebor masuk.
Dan saat ini di luar, Chen Ping dan yang lainnya telah membantai semua orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga dan mulai mencari Su Tianshuo dan yang lainnya. Rekan Taoist Chen, seluruh pulau telah dicari, dan kita masih belum menemukan Su Tianshuo dan yang lainnya. Mungkinkah mereka tidak ada di pulau ini? Chen Wenliang berkata, tidak mungkin, tempat ini jauh dari daratan. Tidak ada tempat lain bagi mereka untuk pergi selain datang ke pulau ini. Hong Yi, di sisi lain, membalas. Presiden Chen, bawalah seseorang untuk melihat apakah ada ruang bawah tanah, lorong rahasia, atau semacamnya di sekte Dharma Pemenggalan Surga ini. Maka Su Tianshuo dan yang lainnya pasti ada di sini. Aku akan membawa orang-orang dari sekte 2 Yi dan menyiapkan formasi pertahanan di pulau ini. Ketika Enyu Qifeng dan yang lainnya tiba, dengan formasi pertahanan itu, mereka masih akan mampu menahan mereka untuk sementara waktu. Kata Chen Ping. Baiklah, aku akan memeriksanya dengan saksama. Chen Wenliang berkata, dan memimpin anak buahnya untuk melanjutkan pencarian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping, di sisi lain, membawa Gu Tianzhao dan yang lainnya dari sekte 2 Yi untuk mulai meletakkan formasi mantra pertahanan. Seluruh pulau itu juga berukuran lebih dari 10 mil, dan sulit untuk membangun formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Chen Ping dan yang lainnya juga mati-matian bergegas melakukan pekerjaan mereka. Chen Ping terlebih dahulu meletakkan mata formasi di pulau itu, dan kemudian Gu Tianzhao memimpin orang-orang dari sekte 2 Yi untuk menggambar pola formasi di sekitar pulau itu. Sebaliknya, Chen Wenliang memimpin semua apoteker, mencari setiap jengkal tanah untuk menemukan ruang rahasia atau lorong rahasia. Semua orang berjuang demi hidup mereka, tak seorang pun bermalas-malasan. Mereka semua tahu bahwa itu adalah perlombaan melawan waktu. Presiden Chen, sebuah ruangan rahasia telah ditemukan. Pada saat ini, seorang apoteker berteriak. Chen Wenliang segera bergegas bersama anak buahnya dan kemudian mengikuti terowongan gelap ke dalam. Di sana gelap dan lembab, hanya ada cahaya api yang redup dan deretan demi deretan sel. Jelaslah bahwa ini adalah penjara bawah tanah. Presiden Chen melihat Chen Wenliang dan yang lainnya yang datang. Apoteker yang dipenjara di dalam penjara bawah tanah sangat bersemangat dan mulai berteriak. Hal ini mengejutkan Chen Wenliang dan ketika didekati, dia menyadari bahwa itu sebenarnya Bao Longxing dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Chen Wenliang sedikit tertegun dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bao Longxing, bukankah kalian semua mengikuti sekte Dharma Pemenggalan Surga bersama-sama? Bagaimana mungkin kalian malah dikurung di ruang bawah tanah saat ini? Chen Wenliang tertawa terbahak-bahak. Bao Longxing merasa malu dan buru-buru berkata, Presiden Chen, saya telah ditipu oleh Su Tianshuo itu. Kita semua telah ditipu untuk mendengarkan kata-kata Su Tianshuo itu. Sekarang Su Tianshuo telah ditundukkan oleh kita, jadi cepatlah buka pintu sel dan biarkan kami keluar. Setelah Bao Longxing selesai berbicara, dia membiarkan orang-orang menyingkir, langsung mengungkap Su Tianshuo yang sedang sekarat. Melihat Su Tianshuo dalam kondisi seperti itu, Chen Wenliang hanya sedang dalam suasana hati yang buruk, semua karena orang inilah mereka menjadi seperti sekarang. Kalian ini hanya orang yang melakukan kesalahan sendiri, tidak baik bekerja sama dengan siapapun, tapi mengikuti orang-orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga. Orang-orang ini sangat licik, kalau tidak, kalian tidak akan terdorong ke tempat seperti ini. Chen Wenliang mendengus dingin. Benar, Presiden Chen benar dalam memberi kita pelajaran. Kita memang pantas mendapatkannya. Kami tahu kami salah. Tolong Presiden Chen lepaskan kami.
Mari kita bergabung untuk membasmi para biadab dari sekte Dharma Pemenggal Surga. Bao Longsing memohon, Presiden Chen, biarkan kami keluar, kami benar-benar tahu kami salah. Bersama-sama, kita akan membunuh orang-orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga dan menghancurkan tempat ini. Presiden Chen, Anda dan saya juga telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tolong, banyak ahli pil mulai memohon kepada Chen Wenliang satu demi satu. Melihat hal ini, Chen Wenliang, di sisi lain, tidak tahan lagi, jadi dia membuka pintu sel dengan keras. Namun, saat dia baru saja mengulurkan tangannya, sebuah cahaya putih menyambar dan langsung menjatuhkan Chen Wenliang. Presiden Chen, ada formasi di sini, kita harus menghancurkannya. Bao Longsing mengingatkan. Melihat hal itu, Chen Wenliang pun memerintahkan untuk segera pergi mencari Chen Ping. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Chen Ping datang. Chen Ping telah membuat mata formasi dan hanya menunggu Gu Tianzhao membawa orang-orang dari sekte 2 Yi untuk menyempurnakan formasi. Setelah mengetahui bahwa Chen Wenliang sedang mencarinya, Chen Ping segera bergegas menghampiri. Rekan Daois Chen, ruang bawah tanah ini dilindungi oleh sebuah formasi, jadi kita harus mendobrak formasi itu. Chen Wenliang berkata. Chen Ping melirik ke arah ruang bawah tanah, lalu ke arah banyaknya ahli pil yang ada di dalam ruang bawah tanah itu. Ketika orang-orang ini melihat Chen Ping, mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping, meskipun Chen Ping hanya berada di alam transisi tingkat ke-6, dan banyak ahli pil di sini yang tingkatnya lebih tinggi daripada Chen Ping. Saat ini, mereka tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping. Keagungan di tubuh Chen Ping baru saja menekan orang-orang ini untuk tidak mengangkat kepala. Walaupun mereka tahu bahwa aliansi penyegel iblis sedang mengejar Chen Ping dengan persembahan 100 tahun lagi, tidak seorang pun dari mereka yang berani bergerak saat ini. Kekuatan Chen Ping terbukti bagi mereka semua, mulai dari menangkap Wang Qingxi, serta menerobos badai tetapi berhasil keluar tanpa terluka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekarang menempati pulau kecil ini, setiap langkah yang diambil Chen Ping memberi mereka kejutan yang dalam. Chen Ping perlahan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya segera menyentuh jejak perlawanan, diikuti oleh formasi yang berkedip-kedip dan suatu kekuatan datang ke arah Chen Ping. Hancur. Telapak tangan Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan, dan formasi di dalam ruang bawah tanah itu pun langsung runtuh dalam sekejap. Mirip seperti kulit telur, ia pecah di mana-mana lalu menghilang. Setelah formasi itu hancur, Bao Longsing dan yang lainnya melihat ini, lalu mereka dengan keras bersorak. Pintu penjara bawah tanah itu langsung dihancurkan hingga terbuka, tanpa formasi. Bagaimana mungkin pintu sel biasa ini menghentikan Bao Longsing dan yang lainnya? Terima kasih telah menyelamatkan kami, rekan Taois Chen. Kami dulu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kami ditipu oleh Su Tianshuo itu. Di masa depan, kami pasti tidak akan melakukan kebodohan seperti itu lagi. Kami menghormati rekan Taois Chen. Bao Longsing, kepala keluarga Bao, saat ini sedang menjilati Chen Ping dengan hormat. Chen Ping sudah mendengar sanjungan semacam ini berkali-kali, jadi dia tidak peduli. Rekan Taois Chen, bagaimana dengan Su Tianshuo? Chen Wenliang bertanya sambil menunjuk Su Tianshuo yang sekarat. Su Tianshuo kini dipenuhi luka, matanya dipenuhi permohonan, jangan bunuh aku, biarkan aku pergi, kumohon, kumohon. Su Tianshuo hanya ingin hidup saat ini, karena gagal menguasai dunia pengobatan, dia sudah tidak menginginkannya lagi.
Tetapi apakah Chen Ping akan membiarkannya hidup atau tidak, itu terserah pada Chen Ping. Saat kamu menghitung rekan prajuritmu, apakah kamu pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi? Mata Chen Ping sedingin es, tidak ada belas kasihan dalam memperlakukan orang seperti ini. Hanya melihat Chen Ping menjentikkan telapak tangannya, seutas api tertinggi langsung jatuh ke tubuh Su Tianshuo. Ah, Su Tianshuo menjerit dengan menyedihkan, jeritan itu sangat menyeramkan. Semua ahli pil tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar ketika melihat pemandangan ini. Sebenarnya, yang diinginkan Chen Ping adalah efek ini, dia ingin menghalangi para apoteker ini, kalau tidak, para apoteker ini akan menjadi pengecut jika mereka menunggu untuk mengikuti Mu Qifeng dan yang lainnya. Pertempuran besar, jika mereka langsung melawan mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Su Tianshuo langsung dibakar menjadi abu oleh api di bawah pengawasan orang banyak, dan dari awal hingga akhir, tatapan mata Chen Ping sangat dingin. Ayo pergi, Mu Qifeng dan yang lainnya sudah kembali, pertempuran sengit akan segera dimulai. Chen Ping berkata perlahan. Rekan Taoist Chen, masih ada satu orang lagi yang harus ditangani. Pada saat ini, Bao Longsing buru-buru berbicara. Siapa? Chen Ping sedikit terkejut. Ini dipimpin oleh Feng Xing, pembunuh Su Tianshuo akan baik-baik saja. Dia tidak tahu siapa lagi yang harus dibunuh. Itulah Feng Xing, dialah yang punya ide untuk memancing kalian ke laut badai, dan dialah juga yang membawa kita ke sini untuk dipenjarakan oleh sekte Dharma Pemenggal Surga. Orang ini sudah menjadi anggota sekte Dharma Pemenggalan Surga. Bao Longsing buru-buru membawa Chen Ping dan yang lainnya ke dalam penjara bawah tanah, dan di salah satu sel paling dalam, dia melihat Feng Xing. Bao Longsing, apa yang kau bicarakan? Jelas akulah yang membantu kalian karena mengorbankan sesama prajuritku dan dikucilkan oleh kalian. Mengapa sekarang kau menyalahkanku? Feng Xing ingin bertahan dan buru-buru membela diri. Mendengar perkataan Feng Xing, banyak apoteker mulai menuduh Feng Xing dan memaki-maki dia. Hanya saja Feng Xing bersikap sangat sedih dan tabah saat itu. Kali ini, Chen Ping bertanya-tanya, orang macam apa sebenarnya orang ini? Melihat tingkatan Feng Xing, tingkatannya juga tidak terlalu tinggi, hanya tingkat ke-9 alam pengangkutan, tidak menonjol. Saat pergi ke Pulau Dewa Pil, Chen Ping juga tidak memperhatikan orang ini. Feng Xing, kamu telah meninggalkan klan Feng selama bertahun-tahun, aku tidak menyangka akan berada di sini. Namun, pada saat ini, Nenek Zhen tiba-tiba melangkah keluar dari kerumunan dan menatap Feng Xing dan berkata. Ketika Feng Xing melihat Nenek Zhen, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek. Nenek Zhen, kamu kenal orang ini? Chen Ping bertanya dengan curiga. Bersambung.